ke stasiun Bekasi Timur, tuh, Bi. Sini lu ambulan buru nih. Ini parah banget udah, banyak korban. Tuh, Bi, kemari dulu nih lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja lah, RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban. Kalau korban kita korban, kita akan kembalikan. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Ayo Bang, mati dulu itu. Ambulannya. Ayo. Ayo Bang. Ayo Pak, naik Pak. Ibu itu nggak mau diambil, ayo. Tahan dulu untuk ini dulu. Keluarganya ada nggak? Bapak keluarganya ada nggak? Bang. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana detik-detik terjadinya kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line terekam kamera amatir warga. Sesaat setelah kecelakaan terlihat beberapa korban bergelimpangan di peron stasiun. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta. Ini kan gerbong perempuan, ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak izin bertanya Pak, kebetulan rekan kami menjadi salah satu korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian Pak, apakah ada identitas korban yang rekan kami ini berhijab? Dia warna Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi
baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Pak, berarti 14 korban yang meninggal dunia itu sudah teridentifikasi atau masih dalam proses identifikasi? Tentunya bukan saya yang memiliki kewenangan untuk bisa mendeklir terkait dengan identitas korban dari hasil operasi SAR yang kita laksanakan. Ada anak-anak nggak jadi korban? Saya melihatnya tidak ada. Semuanya sudah masuk kategori dewasa. Pak Bobi, ini selanjutnya ini kan gerbong Iya, saya sampaikan bahwa tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat dua kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban, baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya karena terjepit. Begitu juga korban, 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat juga dalam kondisi terjepit material. Itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapi. Namun terkait dengan peralatan yang kita miliki, tentunya bahwa kita mulai dari peralatan yang manual, peralatan yang menggunakan listrik, bahkan dengan sistem hidrolik yang kita gunakan, semuanya merupakan standar peralatan yang kita gunakan dan kita bisa laksanakan kegiatan atau operasi SAR ini dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Rudi, pembangunan double track apakah semakin urgent dengan kejadian ini di lintasan ini, Pak? Oh ya, tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya. Menteri ada evaluasi terhadap regulasi operasi Green SM yang menyebabkan. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Pak Didu, tapi sudah komunikasi Pak dengan Rombes karena tidak ada palang pintu di lintasan rel itu, Pak. Mungkin ada evaluasi terkait pembangunan total. Iya, Pak. Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini, juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Ya. Pak, persinyalan antara KA Jauh dengan KRL berarti tidak berfungsi, Pak? Oh, saya rasa saya tidak ingin lebih awal menyimpulkan ini karena ada KNKT yang akan melakukan investigasi. Pak, target untuk mengetahui kapan apa penyebabnya itu, Pak? Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Tapi jadi mengapa KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak? Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Apakah memang wajib, Pak, di satu jalur seperti itu? Kenapa tidak ada komunikasi juga bisa berhenti gitu loh, Pak? nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Ya. Pak, sampai kapan ini stasiun Bekasi Timur akan dinonaktifkan sementara, Pak? Silakan Pak Bud. Ya, kita tentukan ya, kita evaluasi dulu sedikit, ya gitu ya. Kan jalur hilirnya sudah kita bebaskan. Sekarang kita bekerja untuk jalur hulu. Ya, bebasin jalur ini kan tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas, kemudian kondisi juga dari pensinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi, jika semua komponen itu jalan, segera kita buka. Mas, sejauh ini imbas untuk perjalanan kereta jarak jauh sudah normal atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Karena kan kita tahu juga bahwa dari Bekasi Timur ini hanya double track, belum double track. Ada beberapa kereta yang tertunda hari ini?
25 kereta. Perkiraan kapan akan kembali normal lagi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalankan. Pak, penegasan tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami, PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Oh, kita tidak ingin menduga-duga karena ini adalah kecelakaan dan juga penanganannya juga harus sesuai dengan prosedur. Jadi kita menyerahkan semua kepada KNKT. Kita tidak ingin menduga-duga. Hasil apapun nanti harus keluar dari KNKT. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Tinggal penanganan pemeriksaan jalur-jalur yang belum. Terima kasih Pak. Kasih ya teman-teman. Ya, Mbak sehat. Kasih ya. Pak, kamu. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Izin melaporkan Bapak penyelia. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan sebuah pernyataan dari Kabasarnas yang mengatakan bahwa 100% korban adalah perempuan. Dan puluhan korban yang mengalami luka akibat kecelakaan kereta antara komuter lain dengan Argo Bromo Anggrek di Kota Bekasi, Jawa Barat menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. IMC ada tempat nggak? Ya, dalam sebuah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur dirawat RSUD di Kota Bekasi para korbannya. Sejumlah tim medis sibuk melakukan penanganan kepada para korban yang mengalami luka-luka pemirsa. Sebagian korban mengalami luka ringan hingga luka berat dan langsung ditangani di ruang instalasi gawat darurat. Petugas medis terus berupaya untuk memberikan penanganan bagi para korban yang terdampak dari insiden kecelakaan kereta semalam. Sementara itu puluhan korban luka lain dibawa ke Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mekarsari, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk para korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur. Ini dia pemirsa mobil dari Presiden Prabowo Subianto yang tiba di lobi RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Datang dengan ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prabowo ke dalam rumah sakit untuk melihat langsung korban selamat yang masih dirawat. Kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di stasiun Bekasi Timur. PT KAI menyampaikan bahwa seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang dalam kondisi selamat. Berdasarkan informasi sementara, tercatat sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Dan seluruh korban telah dievakuasi serta mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit. Selain proses investigasi, Presiden Prabowo Subianto juga menitik beratkan pada pembenahan perlintasan kereta tanpa palang pintu yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Presiden menginstruksikan untuk membuat flyover atau pos penjagaan di setiap pintu perlintasan kereta api. Investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan
lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Ya, Presiden Prabowo Subianto baru saja menjenguk para korban dari kecelakaan kereta api semalam di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Dan untuk mengetahui seperti apa di sana, ada rekan kami Berliana Mileni yang kini berada di RSUD Bekasi. Berliana, seperti apa kondisi para korban di sana pasca terjadinya kecelakaan? Ya, selamat pagi Noval juga pemirsa. Saat ini memang terpantau masih banyak ataupun beberapa keluarga yang memang untuk menjenguk korban dari kecelakaan yang terjadi tadi malam yang melibatkan kereta api komuter lain dan juga kereta api jarak jauh Argo Bromo. Dan kalau berdasarkan data dari RSUD Kota Bekasi sendiri, memang terdapat total 53 korban, yang mana 50 diantaranya ini mengalami luka-luka, dan yang dari luka-luka tersebut bervariasi. Novel juga pemirsa, ada yang mengalami luka berat hingga juga luka ringan. Kemudian 3 diantaranya ini korban yang meninggal dunia. Kalau tadi berdasarkan informasi juga untuk korban yang meninggal dunia saat ini masih berada di RSUD Kota Bekasi, belum kemudian dijemput oleh keluarga, dan saat ini juga untuk korban yang luka-luka juga sedang dalam perawatan intensif, kemudian dicek apa saja luka-lukanya, kemudian apakah terjadi patah tulang dan sebagainya. Kemudian tadi pagi, Novel juga pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto ini datang untuk menjenguk para korban, yang Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa tadi menghampiri ruang poliklinik atau polibedah, kemudian juga ruang-ruang perawatan lainnya untuk melihat bagaimana penanganan untuk bagi para korban yang terjadi kecelakaan di kereta api komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Kemudian untuk dari korban-korban totalnya ini memang tidak hanya di RSUD Bekasi saja, Novel juga pemirsa, tetapi memang tersebar di beberapa rumah sakit yang berada di wilayah sekitar Bekasi Timur. Dan untuk totalnya ini masih bersifat tentatif, Novel juga pemirsa. Kami juga masih akan terus mengupdate informasi perkembangan dari korban-korban yang terlibat ataupun yang menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi. Tadi juga dari PT Jasara Harja juga menyebutkan bahwa akan memberikan kompensasi begitu untuk bagi para korban luka-luka maupun korban yang meninggal dunia. Ini memang untuk luka-luka dihargai sekitar 50 juta, diberikan kompensasi senilai 50 juta, dan untuk yang meninggal dunia sekitar 90 juta rupiah. Sementara demikian, Noval, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Berli. Kita berdoa semoga korban yang meninggal dunia husnul khotimah, dan bagi korban yang luka-luka semoga lekas pulih. Terima kasih Berli atas laporannya, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, petugas Basarnas berupaya evakuasi korban yang terjepit di gerbong KRL. Dengan alat khusus, petugas terpaksa memotong bagian gerbong supaya korban dapat dievakuasi dengan selamat. Ya pemirsa, ini dia, dengan menggunakan alat khusus, petugas berusaha memotong bagian gerbong KRL untuk bisa mempermudah evakuasi korban yang terjepit. Dari video bisa kita lihat ada 3 korban dalam keadaan selamat yang terjepit, sehingga terpaksa dengan hati-hati petugas perlahan memotong rangkaian gerbong kereta agar dapat keluar dengan selamat. Ya, kami mendapatkan sebuah video amatir dari kesaksian warga yang menceritakan awal mula kejadian tabrakan kereta api Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut videonya pemirsa. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, Dak.
Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Nah, tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyaklah korban itu di atas sudah berdarah-darah semua. Ada yang meninggal nggak tahu lagi aku berapa itu. Korban tewas dan luka parah kebanyakan berasal dari gerbong kereta komuter lain, pemirsa. Dan kita lihat bahwa memang kejadian tabrakan ini dari semua korban didominasi oleh para wanita. Dan berikut adalah kesaksian korban selamat saat terjadinya kecelakaan kereta. Lari langsung, ketahuan udah gelap, ibu langsung drop, kan kenceng banget. Langsung loncat keluar, makanya ibu khawatirin yang anak kecil itu. Makanya bingung, ibu juga kemana tuh. Berapa banyak yang mengalami luka parah? Banyak banget nih, ibu juga ngilu. Serem, banyak banget. Dari belakang, dari sana dan mana? Ibu kan di arah sana, dari belakang dong. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu nabrak kita. Langsung tembus ke belakang gitu. Situasi di dalam kereta saat ada itu semua panik atau gimana, Pak? Ya pada panik. Tadinya juga kita orang panik karena kereta depan kita kan takutnya menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Mungkin guncangannya. Berarti guncangannya besar banget ya, Pak? Iya, pada mental semua. Bapak-bapak juga, kencang. Udah kita lari, bapak. Ibu habis ngantar bapak-bapak sama anak kecil. Neng, cepet Neng. Pada saat kejadian ibu ada di gerbong berapa? Gerbong 5. Tapi paling perbatasan itu, perbatasan apa? Perbatasan ke-5, Ibu. Ibu kan di prioritas kadang-kadang. Karena kan biar cepet keluar, kalau di tengah kan gimana gitu kan. Dan pada saat itu memang keretanya lagi penuh, Bang? Enggak. Kalau nggak penuh, justru nggak penuh. Makanya kata ibu tumben sih, kereta nggak penuh gitu. Ya, pemirsa, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu keluarga korban kecelakaan kereta yang dibawa ke RSUD Bekasi. Berikut adalah dialog antara reporter dengan juga keluarga korban. Awalnya kita keluarga belum percaya gitu, takutnya ada penipuan atau gimana. Sampai kita jadi habis terima telepon langsung buka berita bener ada kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Saya dari posisi dari Jakarta, Pela Mampang langsung ke sini. Sampai di jalan juga tadi kebetulan suami polisi, jadi ada temennya juga yang bantu mencari gitu. Jadi adik ipar saya posisinya pada saat kecelakaan terjadi dia kelempar keluar dari gerbong. Apakah artinya juga adik ipar Mbak Eva ini juga ada di gerbong khusus wanita? Iya, benar. Dia kalau naik kereta selalu di gerbong khusus wanita karena selalu pulang malam. Kemudian Mbak Eva, setelah Mbak Eva ke lokasi atau ke stasiun, apakah mudah bagi Mbak Eva dan keluarga untuk mendapatkan data? Berhubung tadi dibantu sama teman suami juga, jadinya waktu menemukan adik juga kita udah ketahuan jelas nih sudah ada dibawa ke rumah sakit RSUD Bekasi. Jadi kita langsung ke sini. Begitu sampai juga sudah dapat datanya juga gitu. Ya biarpun barang-barang adik saya juga masih ada di stasiun, kayaknya itu lagi diamankan, cuma ada datanya di handphonenya. Jadi kayaknya sama pas satpamnya langsung dibalikin, adik saya udah megang handphonenya lagi gitu, jadi bisa memberikan KTP-nya. Mbak Eva, apakah adik ipar sudah mendapatkan penanganan medis saat ini? Tadi kebetulan sudah dicek dari pihak rumah sakit, sudah dicek, sudah dikasih infus. Tadi sempat lama juga karena dia luka kakinya robek, tapi belum dibalut, itu darahnya masih keluar, jadinya saya rada sedikit bawel, entah itu diapain lah di dokter itu kakinya luka gitu, darahnya keluar terus sama dia
berkali-kali muntah gitu. Tadi sudah dikasih suntikan juga. Nah, alhamdulillah sudah berhenti muntahnya, udah bisa istirahat. Aduh, depan rumah. Ya ampun. Tuh Be, kemari dulu Be, ke stasiun Bekasi Timur tuh Be. Sini lu ambulan buru nih, ini parah banget udah, banyak korban. Tuh Be, kemari dulu nih, lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja lah, RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban. Kalau korban sudah korban, kita akan kembalikan. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Eri Nugraha yang kini berada di stasiun Bekasi Timur. Selamat siang Anissa, bisa diceritakan seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Saat ini proses evakuasi pasca insiden kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur masih berlangsung. Yang mana memang saat ini dari lantai 2 tempat kami mengabarkan terlihat para tim evakuasi masih berjibaku, yakni tim gabungan baik itu dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, serta dari PMI, tenaga medis masih melakukan penyisiran di gerbong kereta komuter lain. Dan dilihat dari lantai 2 ini memang awak media hanya diperkenankan mengambil gambar dari lantai 2 atau posisi teratas karena memang saat ini proses evakuasi sedang dilakukan sterilisasi yang mana tadi pada pukul 9 pagi tengah berhasil dilakukan penarikan kereta Argo Bromo Anggrek dari stasiun Bekasi Timur ini dibawa menuju ke stasiun Bekasi yang saat ini juga masih dilakukan sejumlah penarikan yakni pemotongan logam di sisi bagian pintu dan juga jendela kereta komuter lain yang masih terparkir atau masih berada di area lintasan stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Noval, kalau kami bisa ceritakan dari jalannya proses evakuasi yang dilakukan sejak 30 menit setelah insiden kejadian, itu artinya sudah lebih dari 13 jam proses evakuasi ini dilakukan. Memang karena insiden ini terjadi di malam hari, yakni kendala atau tantangan terbesarnya ialah penerangan pada malam hari tadi yang menjadikan proses evakuasi ini cukup panjang berlanjut hingga pagi hari ini. Tadi kami menghitung berapa total jumlah kantung jenazah yang dibawa. Ini sejak pagi pukul 6 sudah ada lebih dari 5 kantung jenazah yang dibawa dari tempat kami melaporkan dan kini sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Nantinya akan dilakukan identifikasi. Untuk total korban saat ini menurut informasi yang berhasil kami himpun ada 14 korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian 84 korban dinyatakan luka berat hingga ringan. Tentunya dari 84 korban yang mengalami luka berat dan juga luka ringan ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, yakni ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu diantaranya yakni RSUD Bekasi yang tak jauh dari tempat kami mengabarkan. Nah, Novel dan juga pemirsa, hingga kini posko tanggap darurat juga didirikan dari tempat kami mengabarkan. Apabila nanti keluarga ada yang belum menemukan sanak keluarga atau sanak saudaranya, harap bisa menghubungi posko darurat yang didirikan di stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Demikian saya kembalikan kepada Novan yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali.
Ya, selanjutnya pemirsa kita beralih ke informasi terkait kondisi stasiun di Bekasi Timur. Berikut informasinya pemirsa. Kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi hari tadi. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi, pemirsa. Terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berpindah stasiun. Dan informasi terkini masih ada 3 penumpang pemirsa yang terjebak di dalam KRL yang tertabrak. Dan hingga sampai saat ini belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi akan dibuka kembali. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya, para calon penumpang kereta jarak jauh terlantar di stasiun tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh ini hanya bisa pasrah tanpa kepastian di ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat karena jadwal perjalanan kereta mengalami gangguan. Mereka yang seharusnya sudah diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh sejak Senin malam hingga kini masih tetap bertahan tanpa tahu kapan akan diberangkatkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur membuat seluruh jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen terganggu. Calon penumpang mengaku hanya diberitahu adanya gangguan kereta tanpa mendapatkan informasi kapan perjalanan kereta akan kembali normal. Kalau saya sih masih nunggu sih, karena saya juga mau pulang gitu. Lagi ditunggu keluarga soalnya. Oh, masih menunggu? Tapi kalau nanti ada pembatalan gimana, Mbak? Ya, mungkin di cancel juga sih. Beralih ke transportasi lain atau gimana? Iya, mungkin. Beralih. Akibatnya calon penumpang kereta api tersebut mencari moda transportasi lain demi bisa sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.